Pemberian diri yang total. Inspirasi renungan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang guru yang hebat biasanya dicari orang agar menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus berbeda. Dia sendiri mencari dan memilih pengikutnya. Dia datang ke dunia atas kehendak Bapa untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Maka dia menentukan syarat bagi para pengikutnya, yaitu pemberian diri yang total. Saya teringat almarhum papa saya, yang memberikan dirinya secara total kepada bosnya. Papa seorang yang pendiam dan pekerja keras. Dia menganggap bosnya seperti ayahnya sendiri. Bosnya seorang importir dan sangat berkembang usahanya ketika Papa bekerja padanya. Sebagai tenaga pemasaran, Papa bekerja tidak hanya pada jam kerja. Sering lembur sampai tengah malam, guna memberi info kepada bosnya tentang naik turunnya harga. Juga siap menjemput barang yang datang di pelabuhan. Papa kerap keluar kota. Karena itu ia meminta Mama tinggal di rumah, menjaga dan merawat kami anak-anaknya. Uang operasional tiap kali pulang dari luar kota, bila ada sisa, selalu dikembalikan ke bosnya. Hanya ia yang melakukan hal ini. Karena itu, Papa diberi hadiah rumah setelah 3 tahun bekerja. Sedangkan yang lain hanya bisa meminjam uang untuk membeli rumah. Permintaan Yesus agar kita memberi diri secara total tersirat dari ayat pilihan di atas, di mana perlu pemahaman sebagai berikut. Orang-orang mati yang pertama berarti orang-orang yang mati secara rohani, tidak percaya kepadanya. Sedangkan orang-orang mati yang kedua adalah orang yang mati secara jasmani. Namun, Yesus bukan mengajarkan kita untuk menjadi anak durhaka. Yesus menegaskan bahwa setelah menjadi pengikutnya, kita bukan lagi orang mati. Hendaknya jangan sampai terganggu urusan dunia. Kita perlu mengikuti seluruh perintahnya dan tidak hanya berhenti hingga pada akal budi kita. Harus meresap ke dalam hati dan dilaksanakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Inilah yang terus diwartakan oleh Gereja Katolik. Semoga kita tetap setia mengikuti Yesus di dalam Gereja Katolik, sebesar apapun itu risiko dan tantangannya. Sebab dari sanalah kita akan menikmati buah yang berlimpah. Marilah berdoa. Yesusku, Engkau teladan bagi kami karena pemberian dirimu yang total kepada kehendak Allah Bapa. Berikanlah rahmat yang kami perlukan, agar kami pun mampu melakukan pemberian diri yang total, sehingga kerajaan Allah dapat diwartakan sampai akhir zaman
kepada segala bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.